Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,50% ke angka 6.821. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham ITMG dan ESA yang hari ini terlihat mulai berhenti bergerak turun. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten hari ini naik lumayan tinggi setelah keluar laporan keuangan bahwa laba bersihnya meroket 700% lebih. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BES. Saham BES hari ini naik lumayan tinggi 8% lebih ke harga 145. Bisa kita lihat sebelumnya BES selalu berada di bawah garis EMA 50-150 dalam beberapa minggu terakhir ini, sehingga cara tren masih sideways dengan support saat ini di sekitar 127. Beberapa kali berhasil rebound dari support ini, tapi mengetes garis EMA 50-150 selalu gagal break. Tapi hari ini BES langsung naik tinggi dan berada di atas garis EMA 50-150. Dan kenaikan hari ini juga membuat BES saat ini berada di atas resisten 140. Jadi saat ini BES mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan kenaikan tinggi hari ini karena keluar pemberitaan bahwa laba bersih BES meroket 700% lebih di kuartal 1 tahun 2023. Dan karena ada sentimen positif ini, harga BES langsung naik, tapi bisa kita lihat pada broker summary kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi besar, hanya ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing masih terus distribusi saham BES. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman hari ini belum sempat entry dan minggu depan ingin coba beli saham BES, menurut saya wait and see dulu. Karena kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi, saya lihat BES masih ada potensi untuk tekanan koreksi menuju garis EMA 50-150. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun minggu depan menuju harga 136 sampai 138. Apabila teman-teman pantau BES pada saat kembali terkoreksi masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA 50-150, menurut saya itu baru lebih aman untuk entry. Tapi untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di sekitar 135 ke bawah, BES masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Sedangkan untuk target take profit, menurut saya masih bisa take profit di sekitar harga 150 apabila memang BES ternyata masih gagal break resisten ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham SSIA. Bisa kita lihat SSIA hari ini masih bertahan di harga 388. Saat ini jika kita lihat SSIA secara tren lebih oke dari saham BES karena sudah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50-150. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 374. Dan garis EMA 150 di sekitar 360 masih berupa support. Sedangkan memang resisten saat ini berada di harga 400. Beberapa hari terakhir ini SSIA mencoba untuk break resisten ini memang masih gagal break. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini terlihat ada sedikit akumulasi, tapi asing juga sama masih terus distribusi saham SSIA. Jadi untuk SSIA karena dalam beberapa hari terakhir masih gagal break 400 dan terlihat mulai melemah. Apabila mau coba entry, menurut saya paling aman tunggu kembali di sekitar 360 atau di sekitar garis EMA 150. Untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah pun, menurut saya saat ini SSIA masih bisa di hold. Tapi untuk entry wait and see dulu, bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 atau 150. Tapi paling bagus apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 150 ini. Dan untuk target take profit SSIA untuk jangka pendek, menurut saya masih di harga 400 karena saat ini 400 juga merupakan resisten kuat untuk saham SSIA. Apabila masih gagal break, SSIA masih akan sideways dan masih ada potensi kembali turun mengetes garis EMA 150. Dan untuk Demas bisa kita lihat cara tren juga masih sideways tapi saat ini mencoba untuk menembus support EMA 50. Jadi saat ini memang belum terkonfirmasi break untuk EMA 50-150, untuk garis EMA 50 di sekitar 167, garis EMA 150 di sekitar 168. Tapi secara pergerakan bisa kita lihat saham Demas terlihat sudah mulai melemah. Karena beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 170, saham Demas masih gagal break. Dan garis EMA CD terlihat saat ini juga memang masih bergerak sideways. Untuk Demas bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi tapi asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Demas apabila mau entry sebaiknya wait and see. Apabila mau entry pun menurut saya untuk saham Demas tidak terlalu menarik untuk entry saat ini karena jarak untuk support dan resisten lumayan dekat. Jadi untuk swing trade pun
terlalu beresiko apabila kita coba entry di sekitar 167, 168, tapi untuk take profit di sekitar 170 apabila ternyata kita gagal take profit dan malah lanjut turun, kita akan loss dan secara tren Demas akan mulai bergerak downtrend. Jadi untuk Demas saat ini menurut saya belum menarik untuk entry. Walaupun memang masih bisa bertahan di garis EMA 50. Jadi daripada fokus ke Demas, menurut saya lebih baik coba pantau SSIA maupun saham BES yang secara teknikal saat ini lebih baik daripada saham Demas. Berikutnya saya coba update pergerakan dari saham ICE yang hari ini naik 3% lebih ke harga 6.425. Kenaikan hari ini membuat ICE saat ini mulai naik di atas resisten 6.300. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break walaupun candlenya lumayan solid. Tapi secara tren saham ICE saat ini memang masih bergerak sangat uptrend setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Apalagi ini juga belum ada pengumuman untuk dividennya. Apabila pengumuman dividen dan ICE ternyata ada pembagian dividen besar, menurut saya sudah harus hati-hati karena bisa saja sudah mulai akan terkena koreksi sementara. Jadi untuk yang belum sempat entry di harga bawah, apabila baru mau entry saat ini harus lebih disiplin. Dan ingat, resiko sudah lumayan besar karena harga sudah naik lumayan tinggi. Garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak naik. Untuk ICE bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi asing juga bisa kita pantau beberapa hari terakhir ini masih terus masuk dengan jumlah besar. Dan akumulasi hari ini juga masih sangat besar. Jadi untuk ICE saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk naik menuju target terdekat di 6.500 sampai 6.600. Ini merupakan target take profit karena saat ini sudah naik lumayan tinggi. Apabila teman-teman swing trade dan trading jangka pendek dan sudah berhasil dapat di sekitar 6.000, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ICE masih gagal break 6.600 dan sudah mulai melemah kembali. Atau teman-teman bisa hold terus apabila minggu depan terkonfirmasi break 6.300, jadi 6.300 bisa jadi trading stop. Selama masih kuat di 6.300, ICE masih bisa hold karena masih ada potensi untuk lanjut bergerak trend. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.